Sama, dan saya akan memandu saudara sehingga saudara bisa mengikuti apa yang saya katakan. Dan ini perkataan firman Tuhan yang ada di dalam Roma 1 ayat 16. Mari ikuti saya. Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Ya Tuhan. Jadi kita harus yakin Injil atau firman yang kita dengar pada hari ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Katakan bersama, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Jadi ini firman hidup. Amin. Yang seperti ditulis dengan tinta, seolah-olah mati. Ketika kita renungkan, ketika kita dengar, ketika kita percaya, itu dia akan hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan hari ini kita akan baca bersama. Ada dua ayat yang akan kita baca bersama, yang diambil dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Atau gantian, saya yang 22, saudara yang 23. Kita gantian baca. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Saya yang ke-22, kemudian saudara-saudara bisa baca ayat yang ke-23. Di situ ada perikopnya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Saya baca ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Silakan ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu sedih sekali. Amin. Silakan. Amin. Haleluya. Hari ini ada yang merasa sedih dengan firman Tuhan ini? Seberapa banyak yang merasa sedih dengan firman Tuhan ini? Yang merasa sedih angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Berarti iman yang saudara sebagai janji kebenaran firman Tuhan adalah Injil, adalah kekuatan Allah, telah menjadi rema dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan beri tema firman Tuhan, jangan gagal fokus. Katakan bersama, jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus. Coba saling menguatkan kiri kanan. Kau jangan gagal fokus. Oh, jangan gagal fokus. Haleluya. Amin. Haleluya. Banyak orang Kristen itu seringkali gagal fokus. Saudara, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, murid-murid gagal fokus tidak? Mereka gagal fokus atau mereka benar-benar diteguhkan dengan perkataan Yesus? Murid-murid sedang gagal fokus. Kenapa mereka gagal fokus? Bukti mereka gagal fokus ketika Yesus berkata kepada mereka tentang penderitaan yang dia alami, yang dia akan alami. Mereka menjadi sedih. Ini kan gagal fokus. Padahal kan Yesus bilang pada hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi murid-murid fokus kepada kematian, saudara. Sehingga hati mereka menjadi sedih, kata firman Tuhan. Terkadang saudara, kita ada masalah pergumulan, orang-orang Kristen ada masalah pergumulan, sedih. Kadang juga mengeluh karena ada masalah pergumulan. Itu berarti kita adalah orang Kristen yang gagal fokus. Karena sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan orang-orang percaya itu mengalami masalah pergumulan. Karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Amin. Harusnya kita fokus pada janji Tuhan. Tuhan berjanji hari ketiga dia akan bangkit, tetapi mereka fokus kepada kematian.
sehingga mereka menjadi sedih. Bukti juga pada waktu Yesus bangkit. Nah, itu pada hari Selasa berbicara tentang kebangkitan. Tetapi pada intinya dalam perikop yang lalu itu Thomas yang gagal fokus. Dalam perikop pada hari Selasa yang hadir kan Thomas yang gagal fokus. Tetapi sesungguhnya dalam ayat ini yang gagal fokus semua murid gagal fokus, karena dikatakan hati mereka menjadi sedih sekali. Berarti semua murid, bukan hanya Thomas, mereka sedang gagal fokus. Makanya pada waktu Yesus bangkit, mereka seperti tidak percaya kan. Mereka harus masuk di dalam satu ruangan yang biasa mereka bertemu dan ingin bercerita tentang apakah benar Yesus bangkit. Tapi nanti Yesus ada di tengah-tengah mereka, baru mereka percaya. Pertemuan kedua baru ada Thomas. Yang tadinya Thomas tidak percaya ketika murid-murid, sebagian murid-murid berbicara tentang kebangkitan. Dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan dan lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Tetapi sesungguhnya bukan hanya Thomas, 12 murid ini kan sebenarnya tidak percaya. Karena pertemuan pertama nanti ada Yesus baru mereka percaya. Demikian Thomas. Thomas nanti hadir di pertemuan kedua melalui pertemuan murid-murid Yesus. Baru Thomas percaya juga ketika Yesus hadir dengan berkata, damai sejahtera bagimu. Murid-murid Yesus sering gagal fokus. Siapa murid-murid Yesus itu? Murid-murid Yesus adalah orang-orang percaya, pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus. Tetapi seringkali orang-orang Kristen sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, seringkali kita gagal fokus menjalani hidup ini. Terkadang kita justru ketika mengalami masalah kita mengeluh. Ketika mengalami masalah kita seringkali kita berkata-kata hal-hal yang seolah-olah tidak ada lagi harapan di dalam kehidupan kita. Saat usaha mulai bangkrut, usaha mulai mengalami penurunan income, terkadang kita mulai ada keluhan. Aduh, ini tapi usaha ini bagaimana? Sapu usaha ini semakin merosot. Apalagi waktu lalu-lalu, waktu masa-masa COVID, banyak usaha-usaha yang merosot, bahkan tutup, bangkrut saudara. Banyak mungkin pada waktu itu yang gagal fokus. Orang yang gagal fokus seringkali dia merasa tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus tetap fokus pada janji Tuhan. Amin. Jangan kita gagal fokus. Amin. Katakan bersama, harus fokus pada janji Tuhan. Harus fokus kepada janji Tuhan. Amin. Tuhan berjanji pada murid-murid harus hari ketiga dia akan bangkit, tetapi mereka tidak fokus pada kata kebangkitan. Mereka hanya fokus pada perkataan kematian. Mereka jadi sedih. Nah, itu sebabnya saudara, saya ajak supaya hari-hari ini apapun masalah pergumulan di dalam hidupmu, jangan gagal fokus. Amin. Kesaksian Bapak Tidayo, saya percaya Bapak Tidayo itu tidak gagal fokus. Ya. Kenapa? Amen. Karena dia tahu bahwa ada Sang Penolong. Amin. yang bisa menyembuhkan penyakit apapun, yaitu Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin. Amin. Dia sanggup. Dia tidak pernah gagal. Ya. Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Amin. Dia sanggup menolong kita. Amin. Amin. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Dia sanggup memulihkan usahamu yang sedang bangkrut. Dia sanggup memberikan pengharapan baru di dalam kehidupanmu. Amin. 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 Ada satu cerita seorang bapak yang hampir mati saya layani bersama tim di satu rumah sakit di Tondano, rumah sakit umum Tondano. Waktu kami datang, saudara, dia sudah memberikan pesan pada istri dan anak-anak. Memang usianya sudah di
di atas 70-an tahun. Dia mulai pesan, siap-siap saja nanti di sana dengan perkataan-perkataan yang sudah melemah, yang sudah tidak ada pengharapan. Pas kami tiba, dia sedang menyatakan itu, pesan-pesan terakhir kepada istri dan anak-anak. Ada cucu juga waktu itu yang hadir, cucunya. Waktu kami tiba, kami tim itu menyanyi lagu apa? Lagu girang-girang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita mulai menyanyi hati yang karena sempat Bapak ini kita dengar berkata-kata hal-hal yang sudah tidak ada harapan. Kita tutupi dengan kata pujian, hati yang gembira adalah obat. Sampai seolah-olah kaget mereka lihat, ada tim doa yang mau datang lahir doa cuma menyanyi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kan itu perkataan firman Tuhan. Saat berapa kali nyanyi, saudara, baru kita berhenti, kita tertawa. Bapak yang tadinya sudah mulai berikan pesan-pesan karena dia sudah mau mati, dia juga tertawa. Kita ajak dia tertawa, harus gembira. Jadi sudah lupa apa yang dia pesan-pesan. Baru saya kasih tangan ke Bapak itu. Bapak sehat, Bapak kuat. Dia kaget, oh sehat, dia lagi sakit. Saudara, saya mau katakan iman itu bertolak belakang dengan logika kita. Terkadang saudara kita ingin sesuatu yang positif, kita pakai logika negatif, sehingga tetap negatif yang jadi. Saya tanamkan iman kepada Bapak ini. Bapak sehat, Bapak kuat, Bapak tidak sakit. Padahal pesan-pesan semua mati. Dia jaga anaknya, dia jaga istrinya, bahkan dia bingung, kok ini perkataan yang saya sampaikan berbeda dengan perkataannya. Dia sudah pesan-pesan terakhir. Saya ajak dia, coba Bapak bilang, dia sudah agak opak, tapi saya bilang Bapak supaya dia lebih kuat. Saya bilang opak nanti dia dengar, saya sudah tua ini, berarti sudah opak. Tapi karena dia sudah tua, saya bilang Bapak, dia pikir masih kuat. Nah, coba Bapak bilang, aku sehat, aku kuat, dengan iman. Tadinya dia ragu-ragu, tidak mau bilang. Tetapi pada waktu saya mendesak dia, iman saya transferkan kepada Bapak ini. Mulai dia katakan, aku sehat, aku kuat. Amen. Coba Amin. ulang lagi. Kalau boleh 7 kali ulang. 7 kali angka sempurna. Aku sehat, aku kuat, aku sehat, aku kuat. Sampai 7 kali. Saya bilang, Bapak sudah sehat, Bapak. Besok boleh pulang. Bapak sudah sehat. Dia mulai tertawa, dia mulai senyum. Besok dia pulang. 1 minggu kemudian dia datang jumpai saya. Ternyata itu Bapak ini tidak jauh dari rumah saya, tapi saya tidak terlalu kenal. Dia datang, dia kasih tangan ke saya, dia lihat saya kasih tangan. Saya bingung, ini Bapak saya lain di mana ya? Udah lupa. Tapi nanti saya kenal ketika dia, karena dia pikir saya bingung, saya seperti tidak kenal dia. Dia mulai kode, aku sehat, aku kuat. Oh, saya bilang, oh ini Bapak yang lama. Aduh, puji Tuhan. Amin. Dia kode, aku sehat, aku kuat. Oh, puji Tuhan. Waktu itu keluar, dia bilang dia besok. Besoknya dia keluar. Seperti yang saya pesankan, dia keluar. Dengan iman dia keluar. Dan dia sehat. Haleluya. Tadi kesaksian tentang sakit ginjal. Saya di rumah sakit, banyak kali orang yang sudah lumpuh karena sakit ginjal. Ginjal sampai lumpuh, siap-siap mau cuci darah, siap-siap mau operasi, saudara. Tapi semua batal dioperasi, batal cuci darah. Amin. Amin. Saya transfer iman saja. Bapak tidak apa-apa, ibu tidak apa-apa. Coba duduk, ternyata tidak bisa duduk, lumpuh. Mau korek tuh kaki begini saja, belum sampai tangan. Kan mau doa, mau sakit. Mau duduk tidak bisa, apalagi mau berjalan. Nah, jadi ginjal itu sampai seperti itu, bisa lumpuh, tidak bisa jalan. Ada berapa orang yang sakit ginjal yang sudah parah? Memang saya pesan jangan sampai cuci darah. Kalau cuci darah itu seperti bunuh diri. Doa saja, Tuhan sanggup
memulihkan, menyembuhkan. Saya doa, habis doa coba duduk. Dengan iman duduk, tadinya tidak bisa duduk, bisa duduk. Saya bilang kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan akan meneruskan mujizatnya. Amin. Dia akan membuat Bapak bisa bangun, bisa berdiri. Langkah kedua, coba Bapak berdiri. Berdiri, orang yang lumpuh bisa berdiri. Tuhan sudah melakukan hal yang kedua. Hal yang ketiga, jalan di tempat. Dia jalan di tempat dengan iman. Coba sekarang berjalan. Dia berjalan. Dari lumpuh berjalan. Itu sumbernya dari ginjal. Dan ada berapa orang yang sakit ginjal sudah sampai lumpuh bisa jalan. Tidak tunggu besok, saudara. Waktu kami layani doa. Karena apa? Saya selalu fokus pada janji Tuhan. Bukan mujizat yang saya lakukan, tetapi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Itu yang terjadi. Ya. Kalau tidak terjadi, Tuhan Yesus yang malu. Ya. Bukan saya. Saya hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani. Tuhan yang melakukan mujizat. Haleluya. Saya selalu melayani, fokus pada janji Tuhan. Amin. Bilang, kalau Tuhan, kalau tidak terjadi apa-apa, bukan saya yang malu, Tuhan yang malu. Makanya Tuhan nyatakan mujizatnya. Tuhan tidak memalukan kita, hamba-hambanya. Amin. Amin. Coba satu orang baca, tolong satu orang baca, Jamie atau Fonda boleh baca Amsal 24 ayat 16. Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Yang bagian A, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Dia bangun kembali. Dia bangkit lagi. Kalau kita tidak mau gagal fokus, jangan sampai kita berhenti di kata jatuh. 7 kali orang benar jatuh. Aduh, 7 kali ini angka sempurna, berarti jatuh-jatuh terus ini. Tetapi mari kita pegang janji Tuhan. Tetapi apa? Dia akan bangkit pula. Amin. Saat kita jatuh, mari kita jangan putus semangat. Usahamu jatuh bangkrut, engkau sedang mengalami kelemahan karena sakit penyakit, jangan fokus kepada kelemahan. Jangan fokus kepada masalah engkau sedang jatuh dan engkau sedang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi fokus pada perkataan engkau bangkit lagi. Engkau bangun kembali dari masalah, dari pergumulan hidupmu. Bangun, saudara. Jangan biarkan hidupmu fokus pada masalah. Jangan fokus pada pergumulan. Fokus pada janji Tuhan yang sanggup membuat engkau bangkit kembali, dan engkau akan melihat mujizat terjadi di balik kejatuhanmu. Haleluya. Saya sering bikin status seperti ini. Jika engkau sedang dijatuhkan oleh orang lain, berbahagialah sebab engkau sedang berada di atas. Amin. Terkadang kita jatuh karena dijatuhkan orang lain. Orang nado, orang lain dia cungkel dari bawah. Karena orang ada di bawah, kita ada di atas. Haleluya. Jadi jangan terlalu sensitif itu perasaan ketika orang fitnah, orang aniaya, orang maki kita. Jangan langsung balas dengan emosi, saudara. Berfokus saja pada bahwa engkau sedang ada di atas ketika orang lain sedang, mungkin banyak orang yang sedang memfitnah engkau, yang sedang menjatuhkan engkau, banyak. Tetapi berpikirlah bahwa engkau sedang ada di atas. Amin. Dan mereka ada di bawah. Maka kita akan berbahagia karena kita akan fokus kepada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kita mengalami kejatuhan dan tidak pernah bangun, saudara. Tuhan justru selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa bangun dari masalah, bangun dari pergumulan hidup kita.
sehingga kita tidak fokus pada masalah dan pergumulan, tetapi kita akan fokus pada janji Tuhan. Amin. Buat kita selalu bangkit dan bangkit, sehingga kita selalu akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Banyak kali orang benar itu berarti orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi justru ketika orang beriman, banyak hal-hal yang akan menyerang kehidupan kita. Jangankan manusia, sesama manusia menyerang kita, iblis apalagi suka menyerang kita, membuat kehidupan kita jatuh dan mengalami kehancuran. Tetap ingat, Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Itu sebabnya hadapi segala macam pergumulan dengan ucapan syukur, supaya kita tidak pernah akan jatuh. Amin. Kita tidak pernah akan gagal untuk kita bangkit kembali, kita bangun kembali. Kemudian saya minta tolong lagi yang berikutnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini poin kedua. 5-3 poin. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Manusia seringkali mengalami banyak pencobaan. Ya. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melampaui kekuatan. Ya. Tapi terkadang saudara, kita hanya dicobai kecil. Istilah orang Manado kali cuma tak suntuk kecil, tapi sudah pela besar. Cuma tersentuh sedikit, mungkin perasaan disentuh orang lain. Kita mungkin hanya tersenggol sedikit dengan orang lain, tetapi kita sudah terganggu hidup kita. Kita tidak fokus pada janji Tuhan, yaitu Dia selalu akan memberikan jalan keluar. Pada saat kamu dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Amin. Amin. Jadi hidup kita ini sebenarnya ada sebab akibat, saudara. Jangan hanya selalu fokus pada sebab, tetapi harus fokus juga kepada akibat yang akan terjadi. Karena seringkali ada masalah, ada pergumulan, di balik itu ada berkat-berkat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Ya. Makanya kalau kita sekolah, maka kita harus menghadapi yang namanya ujian untuk naik kelas. Ketika kita ujian, berarti akibatnya kita akan lulus dan naik kelas. Nah, hidup kita sama seperti itu. Kita juga harus hadapi ujian-ujian di dalam hidup kita supaya kita naik kelas. Iman percaya kita semakin naik dan tidak turun. Banyak orang iman itu naik turun. Itu iman abu-abu, iman yang ragu-ragu. Kalau beriman harus kokoh iman kita. Aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil, harus iman yang kokoh. Alkitab berkata, lawanlah iblis dengan iman yang kokoh, iman yang kuat. Jadi jangan iman hari ini kuat, kalau habis ibadah iman kuat, serta ada masalah pergumulan iman jatuh. Boleh juga kalau bangkit pulang, dia bangkit lagi. Tetapi kalau dia jatuh terus, tidak bangkit lagi, jadi sedih lagi, sama seperti murid-murid Yesus. Hati mereka menjadi sangat sedih karena fokus pada masalah, tidak fokus pada janji Tuhan. Mari kita belajar selalu fokus pada janji Tuhan. Amin. Kalau ada pencobaan-pencobaan, berarti di balik pencobaan ada janji Tuhan, Ya. yang akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. 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 Jangan gagal fokus.
Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Kita harus optimis di dalam kehidupan ini, jangan pesimis. Meskipun ada vonis, seolah-olah kita tidak ada harapan, tetapi kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang disebut iman Abraham, bapa segala orang beriman. Abraham pernah berkata, meskipun tidak ada harapan untuk aku memiliki keturunan, karena dia sudah umur 100 tahun. Sarah sudah hampir lagi 100 tahun. So kadaluarsa untuk mendapat anak. Tetapi Abraham bilang, meskipun aku tidak punya harapan, tetapi aku tetap berharap. Haleluya. Jadi biar tak ada harapan, tetaplah berharap. Apalagi kalau kita berharap pada Tuhan Yesus. Amin. Allah Maha Kuasa. Amin. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita harus pegang janji itu. Amin. Bagi Tuhan selalu mungkin. Amin. Amin. Haleluya. Yang terakhir, poin yang ketiga, tolong baca Matius 11 ayat 29 sampai 30. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. Orang-orang percaya itu banyak kali Tuhan menguji dengan beban. Tuhan memang sengaja taruh beban di dalam kehidupan kita. Tuhan sengaja taruh masalah untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap teguh di dalam iman percaya kita? Apakah firman Tuhan yang sering kita dengar, yang sering kita baca itu sudah menjadi perenungan atau jadi rema di dalam kehidupan kita? Sehingga ketika ada ujian, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kuk yang Tuhan pasang, apakah kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan dengan beban pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Ingat janji Tuhan bahwa ketika kita mau memikul beban itu, Tuhan bilang kuk yang pasang itu ringan dan enak rasanya. Amin. Jadi kalau ada masalah pergumulan, kita harus hadapi dengan rasa kebahagiaan, rasa ketenangan. Amin. Supaya dapat berdoa. Itulah iman, saudara. Kalau ada masalah pergumulan, maka kita lari kepada Tuhan, kita berdoa. Harus tenang menghadapi ujian. Ya. Kita percaya kalau nahkoda, perwira-perwira nautika yang sudah belajar tentang ilmu nautika, ilmu bagaimana menghadapi badai di atas kapal, mereka tidak akan panik ketika gelombang besar mereka hadapi. Kapal lebih besar, kamu takut di ombak besar. Mereka sudah belajar. Kami juga punya latar belakang sekolah pelayaran, jadi dikasih ajar bagaimana hadapi ombak besar. Dan itu akan dihadapi oleh perwira kapal, mulai dari nahkoda itu tahu dihadapi dengan tenang. Ada badai, hadapi dengan ketenangan. Karena ada badai berarti ada keteduhan di sana. Dan mungkin Tuhan mau kasih badai terus. Tapi kalau toh tiba-tiba ini badai, gelombang laut rupa 1 jam 2 jam rupa, di kapal sudah terlalu banyak oleh, kuasa Tuhan, ada firman yang ada patoran. Pemualin 1 mulai angkat tangan, badai teduhlah. Oh haleluya. Oh tiba-tiba teduh, kaget pemualin 1 langsung teduh. Amin. Amin.
hidup kita. Kalau ada masalah pergumulan, perintahkan masalah. Hai masalah, lenyap dari kehidupan. Ya. Hai kelemahan, lenyap dalam kehidupan. Setiap perkataan firman Tuhan yang kita terima harusnya jadi kekuatan dalam hidup kita, saudara. Amin. Jangan hanya kita hari ini kita seperti semangat mendengarkan, tetapi setelah itu kita tidak ada kekuatan lagi. Padahal firman Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan kita dari masalah badai. Pakai kuasa. Ada pujian berkata, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Pakai kuasa yang Tuhan berikan. Firman itu adalah kuasa dan kekuatan Allah. Amin. Kalau sakit, kalau ada kelemahan, jangan langsung pikir pendeta untuk datang doakan. Pakai kuasa yang saudara terima. Saat dengar firman Tuhan, pakai. Mulai tumpang tangan saudara sendiri, tumpang di mana sakit, tumpang tangan di mana yang sakit. Lenyap sakit penyakit, lenyap masalah. Saya pernah mengalami masalah kalau saya batuk itu, dong bilang istilahnya sakit batuk menahun, sehingga saya tidak pernah badan naik seperti ini, kurus kremping terus. Karena kalau saya sudah mulai naik badan, muncul sakit batuk itu, batuk terus menerus berbulan-bulan, baru mau hilang. Tapi suatu kali saya pakai kuasa yang seringkali saya dengar, saya imani kuasa yang seringkali saya dengar dalam perkataan firman Tuhan. Mulai saya sama tumpang tangan saya, badan saya sendiri, leher saya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus. Lenyap batuk dalam nama Tuhan Yesus. Lenyap di dalam kehidupan. Berhenti. Habis berdoa, berhenti batuk. Amin. Dan mulai Amin. saya tidak pernah sakit. Kalau ada kena sakit batuk flu, tidak lama lagi sudah langsung sembuh. Karena kadang-kadang virus-virus udara buat kita batuk atau ada masuk angin, tapi langsung sembuh. Kalau dulu, berbulan-bulan baru, sampai tak kurus-kurus baru itu, sampai lemah badan. Tapi saat saya usir sakit penyakit itu, batuk menahun itu, sampai sekarang saya tidak lagi alami itu. Saya badan mulai naik. Tidak lagi turun-turun. Amin. Amin. Jangan fokus kepada masalah di dalam hidup kita. Fokus pada janji Tuhan. Kalau Dia berjanji, Dia akan genapi janjinya. Dan janji Tuhan itu bukan janji yang membuat hidup kita itu gagal, bukan janji membuat kehidupan kita itu menjadi lemah, tapi janji Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Janji Tuhan selalu memberikan harapan dalam hidup kita. Janji Tuhan yaitu masa depan penuh pengharapan. Amin. Amin. Janji Tuhan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Sebabnya pegang perkataan firman Tuhan pada hari ini, dan engkau jangan gagal fokus lagi di dalam hidupmu. Amin. Mulai hari ini, apapun masalah yang sedang engkau alami, engkau mulai fokus pada janji Tuhan. Amin. Masalah, ada janji yang memberkati kita. Ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Ada kuasa kesembuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang lemah. Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Amin. Di dalam hidup kita. Ketika usahamu sedang menurun, sedang mengalami kebangkrutan, Tuhan akan pulihkan usaha. Asalkan jangan gagal fokus. Fokus pada janji Tuhan, dan Dia akan nyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Amin. 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 Tuhan izinkan masalah pergumulan sakit penyakit terjadi karena Tuhan ingin nyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saya pesankan sekali lagi, jangan gagal fokus, tetapi fokus selalu kepada janji Tuhan. Dan bersyukurlah selalu. Karena saat kita mengucap syukur, saat dalam masalah pergumulan, saat kita mengucap syukur, di balik ucapan syukur ada mujizat yang selalu terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian, saya undang pemain musik.